Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama kembali tentang cara membaca surat Yusuf ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ya. Yusuf ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 teman-teman ya. Nanti mungkin ini ada sebagian ayat yang ke-9 yang akan kita baca. Oke, langsung saja teman-teman ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات sailin. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita bahas bacaan tajwidnya, hukum tajwid apa saja yang ada di surat Yusuf ayat yang ke-7. Laqad. Nah, di sini teman, qad. Kita baca ketika huruf dal qalqalah, karena qalqalah itu kan hurufnya memantul. Jadi ini memantul tapi posisi dia sukunnya di tengah kata, maka dinamakan qalqalah sughra. Kemudian laqad kana. Nah, ini ada ka dibaca panjang. Apabila ada huruf berharokat fathah tetapi dia bertemu alif maka dinamakan matobi. Kemudian kanafi. Nah, di sini juga ada huruf ya sukun tetapi sebelumnya huruf harokat kasar maka ini juga dinamakan mat tobi. Kemudian fiyu. Nah, ini juga ada wawu sukun tapi sebelumnya huruf berharokat domah dinamakan juga matobi teman-teman ya. Yusufa wa ikhwatihi. Ya, di sini ada hak domir. Dia panjang teman-teman ya, hak domir panjang tapi dia bertemu dengan hamzah di lain kata. Ada hak domir bertemu dengan hamzah. Kemarin kita sudah belajar ketika ada hak domir maka dinamakan hukum bacaan mad silah qasirah teman-teman. Tapi ketika ini ada hak domir tapi dia bertemu dengan hamzah maka ini dinamakan hukum bacaan mad silah tawilah teman-teman. Kemarin mad silah qasirah, sekarang mad silah tawilah. Kemudian ya ini matobi, ya juga matobi teman-teman. Ayatul, ya tulis, ayatulis. Nah, ini ada tanwin ya bertemu dengan huruf lam. Nah, ini cara membacanya memasukkan dengan tidak mendukung. Apa teman-teman ya? Ketika ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf saja, dibacanya dia memasukkan dengan tidak mendukung, maka dinamakan hukum bacaan idgham bilahunna. Kemudian nah, di sini ada matobi panjang bertemu dengan hamzah. Tapi ini di lain di satu kata teman-teman ya. Bedanya satu kata dan dua kata Pak. Nah, teman-teman lihat. Ketika ada matobi ini panjang bertemunya dengan hamzah nih. Hamzahnya biasanya kalau satu kata itu hamzahnya terbaca kayak gini teman-temannya. Nah, di sini dia tidak berdiri di atas alif. Tapi kalau teman-teman kita sudah belajar di video sebelumnya ya, ketika ada matobi bertemu dengan alif tanpa hamzah itu pasti dinamakan mad jaiz munfasil. Tapi kalau seperti ini pasti satu kata. Maka ini dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil. Ilin, lin. Nah, di sini ada matobi bertemu dengan huruf hidup dinamakan mad arid lisukun. Kita lanjut ayat yang ke-8. Il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Qalu. Nah, di sini ya, ini matobi ya teman-teman ya, matobi. Kemudian ini juga matobi karena ada huruf wawu sukun, sebelumnya ada huruf harokat dhammah. La yunimat juga matobi. La yusufu wa akhu. Ini juga matobi teman-teman ya. Kenapa? Karena ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Hu ahabbu ila. Nah, ini ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Ini matobi dan hamzah. Ini hamzahnya tidak berdiri di atas alif. Nah, ini juga sama. Ya, bukan sama teman. Ini maksudnya yang saya maksudkan ini tidak ada hamzah seperti ininya. Maka ini dinamakan mad jaiz munfasil teman-teman ya. Kalau ini mad wajib, ini mad jaiz. Ini ya. Nah ini matobi. Nah juga matobi teman ya. Kemudian minna. Nah
minna. Di sini ada nun bertasydid ya. Kita sudah tahu ketika ada mim bertasydid dan nun bertasydid maka dinamakan hukum bacaan hunnah musyaddadah. Dan juga ini matobi teman-teman ya. Wa nahnu usbah. Nah, ya tidak ada. Kemudian inna, ini hunnah juga ya, hunnah musyaddadah. Abana, ini matobi lafi, matobi teman-teman ya, lafi dhalalim mubin, dhalalim. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, biasanya huruf yang bertemu dengan tanwin ini biasanya diberikan harokat tasjid teman-teman. Makanya ini cara membaca harus memasukkan tapi dengan mendengung. Kalau kita kemarin belajar memasukkan huruf tapi dengan tidak mendengung dinamakan hukum baca. Nah, ini dengan tidak mendengung. Tapi kalau ini mendengung maka dinamakan idgham bihunna. Jadi memasukkan dengan mendengung. Jadi dolalim, ditekan dua harokat teman-teman ya. Dolalim lim mubin. Nah, di sini ada matobi berteman huruf hidup di akhir kata dinamakan mad arid disukun. Nah, kemudian di sini ya buat pemahaman, buat ilmu saja penambahan ada ya di sini ada hamzah, kemudian di sini ada nun kecil teman-teman ya. Ini berfungsi apa enggak Zat? Ini nun kecil ini berfungsi karena nun kecil ini kan dinamakan nun wikoyah teman-teman atau nun wasol. Dia berfungsi ketika teman-teman membaca wasol dari ayat yang ke-8 kemudian lanjut ke ayat yang ke-9 ya. Tapi kalau teman-teman membacanya ini, kalau teman-teman memberhentikan di ayat sini, ini nun ini tidak berfungsi teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus menggunakan hamzahnya sini. Ini namakan hamzah wasol, hamzah wasol. Nah, hamzah wasol harokatnya apa Zat? Harokat hamzah wasol karena ini posisi di fi'il amr ya, di kata kerja perintah. Teman-teman tinggal lihat huruf ketiganya. Kita hitung dari huruf hamzahnya teman-teman. Huruf hamzah satu, huruf pertama, huruf kedua ko sukun, huruf ketiga tak, harokatnya domah. Ketika huruf ketiganya berharokat domah berarti hamzah wasol yang di depan ini juga berharokat domah. Jadi kalau kita baca di permulaan ayat hamzah wasolnya, jadi uqtulu yusufa awid rahuhu ardoyah lulakum wajhu abikum. Jadi uqtulu ya, uqtulu. Tapi kalau kita wasol jadi inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu ya. Kenapa kok harus diberikan harokat? Karena ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol ya. Dan ilmu tauhid ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol maka hamzah wasol itu harus ditambahkan perantara nun kecil. Nah, ini contohnya ya, ini namakan nun wikoyah atau nun wasol. Harokatnya pasti kalau nun wikoyah pasti berharokat kasroh i teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya cara membaca surat Yusuf ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dan sebagian ayat yang ke-9 teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.